Shalom guys, salam hikmat tetap jadi berkat. Teman-teman, terima kasih. Selamat datang di program saya Bakat Bagi Berkat. Memang banyak yang minta sudah, teman-teman yang sudah ngechat, baik itu juga nge-DM saya untuk melanjutkan program Bagi Berkat. Teman-teman, dalam program Bagi Berkat ini banyak yang request tentang mengenai seorang kekasih yang tukang pukul. Dalam konteks kali ini perlu saya jelaskan, ini adalah dalam konteks pacaran, bukan suami istri. Tentu kalau suami istri itu ada respon yang berbeda, ada cara-cara dan solusi yang berbeda. Tapi pada saat kita berbicara pacarmu sudah tukang pukul, tentu yang paling banyak tukang pukul menurut saya itu adalah mungkin seorang laki-lakinya. Perempuan bisa jadi, tapi kasusnya tidak banyak, sekalipun ada prinsip-prinsip yang bisa kita ambil untuk menangani itu. Tapi kebanyakan wanita menjadi korban KDRT, tapi dalam konteks pada saat ini pacaran. Oke teman-teman yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, langsung saja yang pertama, bahwa kalau kita tahu pacaran itu pada dasarnya adalah fase kita saling mengenal, saling peduli, tulus, dan itu sebagai permulaan untuk kita masuk ke dalam sebuah komitmen yang serius, yaitu pernikahan. Kalau kamu belum serius masuk dalam pernikahan, lebih baik jangan pacaran dahulu, karena di situ banyak cara iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak pernah dia pikirkan. Jika siap pacaran, seharusnya dia siap untuk menikah. Maka kalau belum siap menikah, jangan coba-coba untuk pacaran. Yang kedua teman-teman, buat saya, orang-orang yang sudah pacaran adalah persiapan awal untuk masuk dalam hubungan yang serius, bukan hubungan yang coba-coba. Kemudian yang ketiga, dalam masa pacaran adalah waktu Anda untuk membuka semuanya. Maksud saya bukan buka itu. Maksud saya untuk membuka diri dan memperkenalkan diri kita apa adanya kepada pasangan kita. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Artinya ya, pada saat masa kita pacaran, itulah kita harus saling mengenal. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada manipulasi. Jadi betul-betul jati dirinya kita harus kenal betul siapa dia. Atau singkatnya ya apa adanya lah, gitu ya. Sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Jadi masa pacaran itulah jangan lebay. Apa adanya aja. Kira-kira begitu. Teman-teman harus menetapkan tentu dengan kekudusan pimpinan Tuhan, sehingga kita bisa menetapkan apakah dia yang akan menemani saya sampai akhir hidupku, sampai akhir usia. Kira-kira gitu, apakah dia orangnya? Nah, itu semua bisa kita putuskan dalam fase pacaran itu. Nah, maka dalam masa pacaran, tunjukkanlah diri kita peduli, tulus. Namun sayangnya banyak orang yang tidak terlalu care dengan hal itu. Pacaran itu ya mas saya pacaran, nggak cocok, ganti. Sebagai anak Tuhan, teman-teman tidak boleh seperti itu. Sekalipun kita pernah jatuh dalam dosa, mari perbaiki hidup kita. Mari perbaiki apa yang salah dalam hidup kita. Tuhan Yesus pasti tolong kita. Sekalipun dosamu merah seperti krimisi, Tuhan akan membuatnya putih seperti salju. Yang penting kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, selalu ada solusi. Next! Kemudian teman-teman, khususnya dalam kasus ini, yaitu seorang pacar yang tukang pukul. Jadi dalam gaya mereka berpacaran, si laki-laki ini suka main pukul kepada wanita. Saya adalah salah satu orang yang paling tidak setuju. Apapun kesalahan wanita, saya tidak setuju dengan cara kekerasan. Saya tidak setuju. Apapun kesalahan dia, apalagi dalam konteks pacaran, pukul pacar, saya sangat tidak setuju. Jikalau di antara teman-teman seperti itu, teman-teman Anda tidak gentleman. Serius, Anda tidak gentleman. Nah, maka teman-teman, yang perlu kita ketahui begini. Secara hukum formal, pemukulan itu sendiri adalah tindak kekerasan, kejahatan, ya, apalagi laki-laki kepada perempuan. Secara hukum formal saja, baku pukul antara laki-laki itu pun sudah salah. Perempuan dengan perempuan itu pun sudah salah, apalagi perempuan dengan laki-laki, apalagi laki-laki dengan perempuan. Tentu hal itu pun juga sudah salah dan melanggar hukum. Dalam fase pacaran, artinya pacaran nih, dia belum punya kamu,
dia belum menjadi istrimu, tapi kamu sudah pukul dia dalam kesalahan, kekeliruan, sudah main pukul, kamu tampar, kamu tonjok, kamu tendang dan sebagainya, itu kejam banget. Asal kamu tahu ya, ini untuk cowok-cowok yang suka main pukul dalam masa pacaran, ingat bahwa ketika dalam masa pacaran, dia masih anak bapaknya dan dia masih anak dari ibunya. Kamu masih orang lain di tengah-tengah keluarga itu. Jadi jangan semena-mena. Maka teman-teman, jika dalam masa pacaran adalah fase mengenal dan saling peduli satu dengan yang lain, maka kalau ada tindakan fisik, pemukulan, berarti ini bukanlah jalur yang tepat, atau ini sebenarnya adalah cara yang salah dan bukan dia orangnya. Itu yang pasti. Nah, jadi jika dalam masa pacaran adalah fase mengenal, peduli, tulus, melindungi, mengapa Anda menyakiti dia? Mengapa kita pukul dan tidak peduli tentang mental dan fisiknya yang sedang kita sakiti? Bukankah ini pagar makan tanaman yang seharusnya kita melindungi dia, baik tubuhnya, tapi malah kita rusak, malah kita tidak menimbulkan cinta sejati di sana. Dalam masa pacaran, belum menikah, sudah seperti itu. Sudah menikah, mungkin Anda jadi samsak untuk tinju-tinju. Gitu. Ingat nih perempuan nih, kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, beneran deh, kalian harus tepat dalam memilih. Kemudian teman-teman, ada beberapa keputusan yang diambil oleh seorang perempuan setelah dia mengetahui pacarnya seperti itu dan terus-menerus melakukan itu, yaitu pemukulan, ditinju, dipukul, ditampar, dan lain-lain. Ada beberapa alasan atau keputusan yang dia ambil. Yang pertama, dia bertahan karena terlanjur sayang, pret kepada pacarnya itu, sehingga dia bertahan. Terus kemudian alasan kedua adalah dia berusaha untuk sabar dan menunggu pacarnya berubah. Pacarnya berubah, lu udah jadi tahu penyet. Terus kemudian yang ketiga, dia mendapatkan ancaman jiwa kalau mau putus. Kalau dia minta putus, itu dia diancam, bahkan diancam untuk dibunuh. Nah, maka teman-teman, itu yang diambil, keputusan itu yang sering diambil. Kemudian yang keempat, ya, dia karena tidak ada pilihan lain. Kenapa? Mungkin karena dia merasa tidak akan ada yang mau menerimanya, karena dia sudah melakukan seks bebas dengan pacarnya yang sekarang yang tukang pukul itu. Jadi dia merasa dirinya kalau dia putus, tidak ada yang mau menerima dia. Jadi ya udah, terima aja. Guys, please, kita ini anak-anak Tuhan. Jadi pesan saya kepada yang tukang pukul, tolong berubah. Jikalau dipukul itu tidak enak, maka jangan memukul. Maka tanda-tanda orang mengasihi firman Tuhan pun berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan lain hal sebagainya. Kalian harus tahu prinsip itu sebelum kalian masuk dalam hal yang lebih serius. Maka tentu tindakan memukul itu secara hukum pun salah, apalagi firman Tuhan. Stop lakukan itu. Stop lakukan itu jikalau kamu mau menjadi pelaku-pelaku kasih dan pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Jangan lakukan itu. Nah, bertobat, serius bertobat. Nah, maka bagi perempuan-perempuan yang mungkin dia merasa, ya apalah, ya sudahlah, ya dipukul pun nggak apa-apa, terlanjur sayang, mau siapa lagi yang menerima? Tolong jangan rendahkan dirimu seperti itu. Kita diciptakan ini penuh dengan hikmat, selalu akan ada jalan keluar kalau kita berserah pada Tuhan. Nah, maka teman-teman ingat hal ini ya. Jikalau kamu bertahan dengan laki-laki yang tukang pukul dengan alasan apapun itu yang kamu pikirkan, hati-hati. Kalau kamu merasa sekarang susah dalam masa pacaran, hentikan itu segera sebelum kamu masuk dalam masa kesusahan. Selama-lamanya kamu akan mengalami kekerasan. Jikalau dalam masa pacaran pun kamu sudah rasakan itu, maka dalam masa pernikahan kamu betul-betul akan merasakan hal yang lebih berat daripada itu. Maka ini hal yang sangat serius sekali teman-teman. Saya akan sampaikan link pelaporan kekerasan terhadap wanita dan anak, dan ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman yang mungkin saya mengerti sangat terjebak dalam situasi ini, khususnya perempuan. Nah, maka saya mau sampaikan bahwa kasih itu lemah lembut, kasih itu sungguh-sungguh menunjukkan dia peduli, dia care kepada seseorang itu, maka dia tidak akan menyakiti, sebisa-bisanya dia tidak akan menyakiti hatinya, apalagi fisik. Karena yang kita pelajari, kasih Tuhan itu penuh dengan pengorbanan, bukan dengan emosional. Jika kamu mengalami itu, berdoa sungguh-sungguh, minta pertolongan Tuhan, minta konsultasi kepada pendeta, dan tinggalkan laki-laki macam itu. Suruh dia masuk MMA sana kalau tukang pukul, jadi petinju sana kalau mau jadi petinju. Sekian video kita kali ini teman-teman. Tetap berhikmat, tetap
jadi berkat. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Jangan salah pilih, biarlah hikmat Tuhan yang menentukan apa yang terbaik bagi kita. God bless you.